Isa bukan anak Tuhan. Pertanyaan ini mencakup dua aspek yang berbeda. Kebenaran Muhammad sebagai nabi dan rasul, serta klaim mengenai Isa, Yesus, sebagai anak Tuhan. Berikut adalah penjelasan berdasarkan perspektif Islam. Kebenaran Muhammad sebagai nabi dan rasul. 1. Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran adalah bukti utama kenabian Muhammad. Gaya bahasanya yang luar biasa. Isi yang mencakup hukum, sejarah, sains, dan hikmah yang tidak dapat ditiru menunjukkan bahwa itu berasal dari Allah. Quran Surah Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fatu bisuratim mim mislihi wadu suhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Tafsir. Dan jika kamu tetap meragukan kebenaran Al-Quran yang telah kami nyatakan tidak ada keraguan di dalamnya, yang kami turunkan secara berangsur-angsur kepada hamba kami Nabi Muhammad, maka sebenarnya ada bukti nyata di antara kamu yang dapat menjelaskan kebenarannya. Yaitu, buatlah satu surah yang semisal dengannya. Baik dari segi sastra, kandungan hukum, nilai-nilai moral, maupun petunjuk lainnya yang ada dalam Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah untuk membantumu dalam menyusun yang serupa. Kamu tidak akan mampu melakukan itu. Ini semua hendaknya kamu lakukan jika kamu menganggap dirimu sebagai orang-orang yang benar. Pernyataannya bahwa Al-Quran hanyalah karya buatan Nabi Muhammad. Dalam ayat ini Allah SWT menyatakan, jika kamu sekalian masih ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran dan mendakwakan Al-Quran buatan Muhammad, cobalah buat satu surah saja semisal ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau benar Muhammad yang membuatnya, niscaya kamu tentu sanggup pula membuatnya karena kamu pasti sanggup melakukan segala perbuatan yang sanggup dibuat oleh manusia. Ajak pulalah berhala-berhala yang kamu sembah dan pembesar-pembesarmu untuk bersama-sama dengan kamu membuatnya. Karena kamu mengakui kekuasaan dan kebesaran mereka. Kemudian Allah menegaskan, jika kamu benar dalam pengakuanmu itu, tentu kamu sanggup membuatnya. Tetapi kamu adalah orang-orang pendusta. Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah. Karena itu mustahil manusia dapat membuatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar bagi Muhammad SAW. 2. Nubuatan nabi-nabi sebelumnya. Muhammad disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, seperti Taurat dan Injil Qs As-Saf 6. Misalnya, dalam Alkitab terdapat nubuat mengenai seorang nabi terakhir yang akan datang dari saudara-saudaramu, yang diartikan umat Islam sebagai referensi kepada Muhammad. Ulangan 18. 3. Kepribadian dan akhlak Muhammad. Muhammad dikenal jujur al-amin, bahkan sebelum menjadi nabi. Akhlaknya yang luhur disebutkan dalam Quran Surat Al-Qalam 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. 4. Mukjizat fisik dan non-fisik. Selain Al-Quran, Muhammad juga menunjukkan mukjizat fisik seperti membelah bulan. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2, dan mengeluarkan air dari jari jemarinya, diriwayatkan dalam hadits sahih. 5. Kesaksian sahabat dan musuh. Bahkan musuh-musuhnya mengakui kejujurannya. Sebagai contoh, Abu Sufyan pernah memberikan kesaksian tentang kebenarannya saat berbicara dengan Kaisar Romawi, hadis riwayat Bukhari. Kebohongan klaim Isa sebagai anak Tuhan. Islam tidak mengakui konsep anak Tuhan. Karena Allah itu esa, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Quran Surah Al-Ikhlas, ayat 3. Berikut adalah argumen-argumen Islam. 1. Isa sebagai Nabi, bukan Tuhan. Dalam Islam, Isa, Yesus adalah Nabi dan Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Quran Surat Ali Imran 49.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda, mukjizat, dari Tuhanmu. Yaitu aku membuatkan bagimu, sesuatu, dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku, bagimu. Jika kamu orang beriman. Dia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. 2. Penolakan Trinitas. Islam menolak konsep Trinitas karena bertentangan dengan Tauhid Keesaan Allah. Quran Surat An-Nisa 171. Trinitas dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran asli Isa. 3. Nubuatan kedatangan Muhammad. Dalam Injil, Yesus disebut meramalkan kedatangan penolong setelahnya, Yohanes 16-17, yang oleh umat Islam diinterpretasikan sebagai Muhammad. 4. Logika keesaan Allah. Konsep anak Tuhan dianggap tidak logis dalam Islam. Allah adalah Maha Kuasa dan tidak memerlukan anak atau perantara untuk menciptakan, mengatur, atau menyampaikan wahyu. 5. Isa tidak disalib. Islam mengajarkan bahwa Isa tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah ke langit. Orang yang disalib adalah seseorang yang diserupakan dengannya. Quran Surat An-Nisa 157-158. Kesimpulan. Dalam Islam, Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus dengan bukti-bukti kenabian yang jelas, termasuk Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Sementara itu, Isa dipandang sebagai nabi mulia, bukan anak Tuhan, sesuai dengan prinsip tauhid. Keyakinan ini didasarkan pada Al-Quran, hadits, dan logika rasional yang menegaskan keesaan Allah.